Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang telah menyempatkan hadir dalam ruang virtual Jimit ini. Bagaimana kabarnya Bu Endang pada siang hari ini? Oke. Alhamdulillah sehat Bu Endang. Ya, untuk pada sesi siang hari ini saya di sini ingin mengetahui kesiapan Bu Endang berkaitan dengan rencana observasi besok yang akan kita lakukan. Di situ saya sudah melihat modul ajar yang sudah dikirimkan Bu Endang sudah sangat lengkap, sudah mulai dari identitas, tujuan pembelajaran, kemudian di situ juga mencantumkan diferensiasi yang akan dilakukan, kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya juga sangat lengkap, mulai dari pendahuluan, inti, menutup, kemudian ada refleksi juga, kemudian di situ juga ada penilaian, lembar observasi, dan penskoran juga sudah sangat lengkap. Nah, pada sesi siang hari ini saya akan ingin menggali lebih lanjut tentang kesiapan Bu Endang. Kira-kira dalam rencana observasi besok, area pengembangan apa yang ingin Bu Endang capai? Kemudian oh ya, jadi berdiskusi juga anak terampil ya Bu, terampil dalam menyimak, membaca, dan diskusi. Selanjutnya, strategi apa yang sudah atau yang akan Bu Endang kembangkan untuk observasi besok? Oh ya, jadi strategi yang sudah dipersiapkan juga sudah sangat banyak ya Bu Endang. Ya. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Kita lihat besok nih Bu Endang. Terima kasih sekali lagi atas menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat siang buat Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Faisal, silakan disiapkan berdoa. Ustaz saya. Anak-anakku semuanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah sehat semua? Garuda Pancasila. Oke, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan mengidentifikasi PPT. Yang kedua, anak-anak harus bisa mengidentifikasi kewajiban dan hak di lingkungan keluarga dan sekolah. Kemudian melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, anak-anak harus bisa menyebutkan contoh kewajiban dan hak yang ada di lingkungan keluarga maupun di sekolahan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak bisa membuat laporan tentang kewajiban dan hak di lingkungan dan keluarga, dan di sekolah. Nanti anak-anak akan mempresentasikannya di depan secara berkelompok. Oke. Oke, anak-anak tahukah apa yang guru kesepakatan
janji siswa, mengacungkan jari atau raise hand dulu sebelum berbicara atau bertanya, mendengarkan aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik, serta berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu. Bisakah kalian mengikuti apa yang diminta dalam tata tertib atau kesepakatan kelas kalian? Bisa? Bisa. Kalau bisa kita lanjut. Apa yang bermaksud dengan hak? Bentar ya. Contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang bisa? Hak dulu, hak. Oke. Hak mendapatkan uang saku. Ya, raise hand dulu. Mendapatkan makanan. Oke, kewajiban. Contoh kewajiban di rumah apa? Membantu ibu. Sudah? Sudah. Oke, dijelaskan ya, siap untuk presentasi, tapi satu-satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi apa tugas yang telah kami kerjakan. Kawan anggota kami Juan, Danis, Oke. tua yang sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Kewajiban orang tua adalah mengajari anaknya dengan layak membersihkan kelas. Kewajiban menyapu kelas. Haknya mendapat kelas yang bersih. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak? Sudah bagus belum? Oke, sudah bagus. Ada tambahan? Tidak? Kelompok 3 ada tambahan? Sudah sesuai dengan pernyataan tadi? Sudah. Oke, tepuk tangan. Masalah? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah selesai? Ya. Oke, ini sudah selesai. Yo, Mas Alfa ikut ditempel-tempelkan yang termasuk hak mana, kewajiban yang mana. Ya, Mbak. Yo, Mbak, silakan mulai. Ya, Mas Juan. Dibaca yang keras, Mas Juan. Apa nggak dengar, Bu Guru nggak dengar? Dibaca yang keras. Hadap sini. Hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. Ya, termasuk hak atau kewajiban? Hak Hak. Di sekolah apa di rumah? Ya, silakan ditempel. Yang lain bisa ya? Yang lain bisa? bisa. Oke. Hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, kursi yang baik. Oke, betul. Yuk, selanjutnya lagi. Terlambat ini kewajiban harus ya. Itu tepat waktu berarti kewajibannya. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Ya. Di rumah apa di sekolah?
Ya di rumah kan dikasih orang tua ya. Yuk selanjutnya Aisan. Ya. Oke, hak atau kewajiban? Ya, ditempel. Oke, yang lain dilanjut. Ini termasuk apa, hak atau kewajiban? Sudah ya? Siap presentasi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah silakan bawa duduk. Ya. Ya. Ya, yang keras salah satu yang baca, Mbak Ara. Kewajiban di rumah, oke. Lalu membersihkan tempat tidurnya sendiri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusinya tentang kewajiban dan hak di lingkungan sekolah. Ya Mbak Olive, dibaca kewajibannya apa saja? Mematuhi tata tertib. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas yang telah kami kerjakan, kewajiban di lingkungan keluarga dan sekolah. Terima kasih yang tadi sudah mengerjakan LKPD dan diskusi dengan kelompokmu serta presentasi satu persatu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ya, tadi kewajiban adalah di lampu ya. Maaf. Kewajiban adalah apa? Suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik ya. Contohnya apa tadi kewajiban di rumah? Kewajiban di rumah apa? Membantu orang tua. Orang tua menyapu ya. Tadi terus merapikan. Ayo, apa lagi? Menjaga lingkungan rumah dengan baik. Terus belajar dengan rajin. Oke. Kemudian contoh kewajiban di sekolah tadi apa? Mendapatkan nilai yang baik. Mengikuti guru, mengikuti tata tertib di sekolah. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Sampai sudah ada yang mau bertanya? Ya, sebentar lagi kita istirahat. Sudah kan anak-anak melaksanakan apa yang dilakukan dalam pembelajaran hari ini? Sudah belum? Sudah belum? Anak-anak apakah di rumah sudah melaksanakan kewajiban sebagai anak yang baik? Apakah anak-anak selama ini sudah mendapatkan hak di rumah dengan baik? Apakah anak-anak sudah melaksanakan kewajiban di sekolah dengan baik? Apakah anak-anak sudah mendapatkan hak di sekolah dengan baik? Alhamdulillah. Dari Bu Guru ucapkan terima kasih dan LKPD yang tadi sudah dikerjakan bisa dibawa pulang. Nah, anak-anak nanti bisa bercerita kepada Bapak dan Ibu Guru di sekolah tadi diajari tentang apa? Kewajiban dan hak di lingkungan keluarga atau di rumah maupun di sekolah. Ada yang mau bertanya? Ya, habis ini istirahat, tetapi ingat tidak melakukan 3 dosa besar pendidikan. Apa saja itu? Kekerasan fisik, kekerasan
bertanya atau menyampaikan pendapat silakan. Tidak, kalau tidak Bu Guru Ahli cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra Catur selaku PP yang kami hormati, dan Bu Endang selaku guru yang sudah kami observasi tadi pagi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berjumpa walaupun tatap maya. Tadi ketika Bu Endang melakukan pembelajaran, Bu Endang pembelajaran Pancasila nggih Bu Endang nggih. Saya mengambil tujuan bahwa siswa memahami antara hak dan kewajiban. Dan juga di sana Bu Endang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, untuk diferensiasi konten sendiri, tadi ada beberapa video juga. Bu Endang bisa menerangkan tadi untuk yang diferensiasi konten tentang apa tadi, Bu Endang? Iya, saya. Ya, untuk kontennya saya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, saya menggunakan yang pertama tadi video pembelajaran, animasi, dan video pembelajaran yang saya unduh dari internet. Kemudian saya memakai juga teks bacaan siswa, kemudian apa tadi ada untuk yang kinestetiknya ular tangga tadi saya tambahkan, juga menggunakan pada PPT, video pembelajaran, kemudian pernyataan benar salah, kemudian ya LKPD juga, ya Pak. Jadi untuk mencukupi kebutuhan belajar dengan siswa 3 gaya belajarnya itu. Ya, Jadi, sangat mainan lengkap. tradisionalnya tadi menggunakan engklek gitu, tapi saya buatnya pakai banner Pak, tidak pakai genteng. Ya. Terima kasih Bu Endang, tadi sangat lengkap dalam pembelajaran dengan berdasar kebutuhan murid, menyiapkan ada diferensiasi konten, kemudian ada juga Bu Endang tadi untuk diferensiasi prosesnya. Contohnya seperti apa Bu Endang untuk diferensiasi proses yang tadi Bu Endang lakukan misalnya? Oh ya, untuk prosesnya tadi anak-anak selain ikut melihat PPT dan video, kemudian teks bacaan dan LKPD-nya, anak-anak juga tadi dilengkapi dengan permainan engklek tadi untuk variasinya gitu, karena ya kinestetik itu malah justru anak-anaknya itu lebih pintar gitu, jadi agak banyak juga itu tadi teks tentang hak atau kewajiban seperti itu menempel di dinding. Kemudian anak yang kayak belajarnya auditori tadi juga pakai video belajaran, nonton animasi, kemudian PPT yang saya buat dan LKPD yang berbeda untuk menempelkan gambar-gambar, tapi juga dilengkapi dengan teks bacaan, jadi ada yang membaca, ada yang mendengar juga. Gitu. Kemudian yang gaya belajarnya visual juga ikut melihat video pembelajaran, animasi, dan PPT yang saya buat, serta LKPD seperti itu. Dan nanti yang dibedakan tadi produknya, sebenarnya untuk diferensiasi produknya itu kadang bingung anak-anak kalau misalnya dibebaskan seperti itu, tetap saya beri media gitu atau bahan pakai kertas manila warna-warni, juga anak-anak menggunting-gunting sendiri gambar-gambarnya dan menempelkannya seperti itu. Dan ada yang menulis juga. Jadi sangat lengkap. Kemudian dipresentasikan. Ya. Jadi sangat lengkap Bu Endang, ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga tadi
diferensiasi produknya juga sangat lengkap ya, ada yang menempel, ada yang lainnya juga. Kemudian dari yang sudah Bu Endang lakukan tadi, tentunya Bu Endang mengalami mungkin mengalami kendala atau kesulitan. Kira-kira kendala atau kesulitan yang muncul saat pembelajaran itu apa, Bu Endang? Iya, tentunya banyak sekali kendalanya ini Pak Arifin. Mungkin karena kondisi saya yang kurang begitu sehat gitu, agak batuk gitu, flu, jadi power suaranya kurang keras gitu. Kemudian tadi karena tadi malam persiapannya juga kurang matang, sehingga tadi waktunya agak molor, ada 15 menit seperti itu. Terus apalagi ya, mungkin nantinya saya akan meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran saya dengan persiapan yang lebih matang lagi seperti itu Pak. Oh, intinya akan Dan juga untuk yang diferensi produknya juga saya tidak menyiapkan nopo nggih, mungkin media yang lain seperti laptop atau HP seperti itu, karena mungkin keterbatasan saya, jadi ya anak-anak saya beri media tadi yang APD dan kertas manila gitu, dan kertas gunting dan lain sebagainya. Jadi yang media elektroniknya tidak saya sediakan untuk anak-anak membuat misalnya Canva dan lain sebagainya, tidak saya sediakan seperti itu Pak. Karena kurang persiapan itu tadi Pak Arifin. ya. Terima kasih Bu Endang atas tadi setelah mengajar dengan sangat baik dalam catatan saya. Kemudian juga Bu Endang tadi juga sudah menyampaikan kesulitannya, juga sudah menyampaikan solusinya. Berarti di sini Bu Endang juga sudah menemukan solusi atas kesulitan sendiri yang dialami oleh Bu Endang. Jadi Bu Endang tadi mengatakan kurang persiapan, mungkin ya kedepannya akan mempersiapkan lebih baik lagi, kemudian waktu yang mepet, kemudian juga dengan kondisi kesehatan yang kurang prima. Nah, itu merupakan kendala nih, tapi Bu Endang tadi juga sudah menjelaskan bahwa kendala itu bisa diatasi ke depannya, akan mempersiapkan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk dalam aktivitas pengembangan diri yang selanjutnya, kira-kira dalam hal apa Bu Endang ingin dikembangkan untuk aktivitas pengembangan diri yang selanjutnya? Ya, dalam hal rencana pengembangan diri, mungkin maaf ya Pak, lagi batuk. Oke, Bu. Untuk diskusi kelompoknya, yaitu tadi karena anak-anaknya kadang kalau misalnya sambut cowok cewek gitu kan, ketika presentasi itu agak berjauh-jauhan gitu. Kalau suruh dekat malu-malu, mungkin saya akan lebih banyak ke aktivitas pengembangan diskusi kelompoknya supaya siswa aktif semuanya seperti itu, seperti ada apa dan sebagainya, selalu berusaha lebih aktif lagi seperti itu dengan teman-temannya supaya mudah bersosialisasi. Mungkin saya akan lebih mendampingi dengan lebih intensnya lagi seperti itu Pak. Kemudian KSE-nya tadi itu karena bannernya juga kemarin kap-kap sama foto-fotonya saya cari belum ketemu, jadi cuma saya tanya perasaannya bagaimana gitu. Jadi mungkin besok-besok akan saya beri kap sama foto-foto lagi supaya anak-anak lebih semangat. Pembelajaran diferensiasi juga, untuk diferensiasi produknya saya kurang kreatif gitu Pak Arifin, jadi perlu banyak belajar dengan Pak Arifin lagi nanti. Kemudian di dalam keaktifan belajarnya juga saya perlu mancing anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi supaya yang aktif itu bukan saya ketika menarik kesimpulan, tapi juga anak-anak seperti itu. Ya, sangat luar biasa, ternyata ada beberapa pengembangan diri yang ingin Bu Endang capai, diantaranya tadi tentang diskusi kelompok, bahwa anak-anak ingin supaya aktif, tujuannya supaya aktif dalam diskusi kelompok, kemudian juga dalam KSE-nya juga. Kemudian untuk ukuran keberhasilan diskusi kelompok yang menurut Bu Endang inginkan itu yang seperti apa idealnya? Berarti ketika mengerjakan
apa ya, LKPD misalnya atau tugas kelompoknya itu semuanya aktif, tidak hanya salah satu, salah dua, atau salah tiga seperti itu. Kemudian ketika berpresentasi juga semuanya aktif bergantian, ada yang jadi moderator, ada yang menyampaikan materi yang satu, yang kedua seperti itu. Tapi tadi masih ada apa ya, ada beberapa anak yang masih pasif begitu, jadi yang aktif hanya beberapa anak saja itu Pak. Ya, sangat luar biasa Bu Endang, ternyata dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Endang juga ingin mengaktifkan siswa dalam diskusi kelompok, kemudian dalam diferensiasi produk. Tadi juga Bu Endang menyampaikan ingin lebih kreatif lagi. Saya sangat percaya bahwa Bu Endang ini adalah guru yang sangat kreatif, dibuktikan dengan hasil karya pajangan-pajangan di kelasnya itu sudah sangat banyak sekali, dan tentunya hal ini akan menambah motivasi bagi teman-teman di sekolah kita tentunya, dan menambah wawasan juga bagi teman-teman yang lain, khususnya bagi teman-teman kita. Kemudian juga tadi Bu Endang menyatakan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serumit yang kita bayangkan Bu Endang. Hanya kita memang memerlukan waktu yang cukup ekstra karena harus menyiapkan ada diferensi konten, proses, atau produk. Walaupun ketiga-tiganya tidak harus muncul, misalnya bisa muncul salah satu, tapi ketika muncul ketiga-tiganya itu ada alangkah baiknya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Endang. Kemudian dari catatan saya juga, Bu Endang tadi dalam mengajar juga sudah sangat bagus, sangat baik. Hanya tadi mungkin terkendala di waktu Bu Endang karena terkendala di waktu. Karena di situasi di lapangan kan berbeda ketika dengan di teori. Kadang anak mengerjakannya misalnya 10 menit, anak-anak malah selesai sampai 20 menit. Kemudian untuk presentasi juga kadang-kadang anak itu diberi waktu 5 menit malah selesai sampai 10 menit. Jadi itu menyebabkan waktu menjadi molor ke belakang. Terima kasih Bu Endang atas sesi share, kemudian atas tadi berbagi praktek baiknya dalam mengajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sukses selalu buat Bu Endang, dan selalu berkreativitas. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.